Saya sudah mengambil rekaman ini berkali-kali dan tidak tahu harus merangkainya seperti apa. Sudah saya coba tulis poin-poinnya pun sudah bingung. Kenyataannya itu terlalu kompleks. Menyita waktu. Saya mengalami kendala yang sangat besar untuk menceritakan kembali kisah tentang kerajaan Gasib. Bagi kami yang tinggal di sepanjang Sungai Siak ini, dari kecil itu sudah mendengar cerita-cerita rakyat tempatan yang berkaitan dengan kerajaan Gasib. Ada sosok putri yang bernama Kacamayang di situ, dan ada Panglima Gimbam dengan gelarnya Raja Panjang yang disimbolkan dengan dalamnya Sungai Siak itu hanya setinggi lututnya. Kemudian kalau dia merengkuh dayung dari Gasib hingga ke Tapung itu cukup dengan sekali rengkuh saja untuk menjemput pucuk kemodan, ulam favorit dari Raja Gasib. Segitulah penggambaran kesaktian Raja Panjang. Disebut Raja Panjang, konon tingginya melebihi dari kebanyakan orang. Banyak kisah-kisah dalam legenda termasuk William Wallace itu disebut bertubuh tinggi panjang sehingga setinggi gunung lah namanya, termasuk Raja Panjang ini juga disebut setinggi itu. Bahkan ketika dikuburkan itu terpaksa dilipat 3 saking tingginya, saking tidak muatnya. Tapi secara sunnatullah anggaplah kita rata-rata di 160 170. Nah dia ini mungkin punya tinggi di 190, jadi lebih tinggi daripada kebanyakan orang, maka disebut Raja Panjang. Di dalam cerita rakyat yang beredar di sepanjang Sungai Siak ini disebutkan bahwa Gasib itu diserang oleh kerajaan Aceh. Yang serangan ini ditujukan untuk merebut wilayah kerajaan dengan memakai alasan melamar putri Kacamayang, dan ketika lamaran itu ditolak maka digempurlah Gasib. Ibu kotanya hancur porak-poranda, tapi kerajaan Gasib masih tetap berdiri karena ada peran Raja Panjang di situ untuk membalas serangan Aceh dan menghalaunya dari perairan Sungai Siak. Yang tahunnya di situ tidak disebutkan, cuma bolehlah dipadankan dengan hikayat raja-raja Aceh bahwa ada satu sosok Raja Aceh yang memang tujuannya mengekspansi ke berbagai wilayah di pantai timur Sumatera melalui upaya melamar putri masing-masing kerajaan, dan ketika ditolak mereka pun menggempurnya. Artinya ada persamaan-persamaan di situ, dan itu periodisasinya sekitar abad 11 atau abad 12. Permasalahan muncul ketika kita mulai dihidangkan oleh naskah-naskah sejarah Melayu. Disclaimer dulu, saya tidak menyalahkan, tapi semacam terlalu beraninya. Dan karena catatan yang terdekat itu hanya sejarah Melayu, lalu ada cerita tentang Hang Tuah datang ke Siak, maka disebutlah itu dulu Gasib disebut Siak. Aduh, lalu disebutlah dalam sejarah Melayu Melaka melanggar Siak. Lalu langsung disebutkan bahwa sebenarnya yang menyerang Gasib itu adalah Melaka. Aduh, kacau. Artinya sudah bertentangan antara versi cerita rakyat dengan versi penelitian ini yang entah dari mana sumbernya, hanya berani saja cocokologi. Memang secara garis besar folklore ataupun cerita rakyat itu boleh disampaikan dalam berbagai versi-versi, tapi setidaknya ketika kami kecil dulu bertanya kepada orang tua kami di Okura, ceritanya begini, pergi ke Perawang bertanya kepada orang tua yang di Perawang, ceritanya juga masih begitu, sama alurnya, plotnya sama. Ditambah lagi di arus dunia online, orang mulai membuat blog, monetisasi. Selain memperkuat penelitian yang cocokologi antara Melaka melanggar Siak dengan gempuran terhadap kerajaan Gasib, ditambah lagi disebutkan kerajaan Gasib pun hancur, lalu rajanya melarikan diri ke Gunung Ledang. What? Apa hubungannya Gasib dengan Gunung Ledang? Itu yang terjadi sekarang. Bahkan banyak yang dinobatkan sebagai tokoh persukuan kami ini pun sudah teracuni dengan cerita-cerita versi online ini. Dan saya sebagai orang yang peduli pada originalitas, jadi bingung saya mau menyampaikan kisah yang mana, karena ini sudah sangat menyalah dari versi aslinya.
Saya tak bisa merunut ceritanya, tapi itulah kegalauan-kegalauan yang membuat geram pening campur aduk.